Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Ya, sebelum melaksanakan perkuliahan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Dalam pernyataan diri dosen, bekerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat menjadi PDD UKTPT, itu dalam bidang pengajaran. Ya, nama saya Nugroho Pustanto Arpantoni, Sarjana Pendidikan, Magister Seni. Saya sebagai dosen pada program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Ya, saya sebagai seorang dosen yaitu diangkat pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Saya mengampu mata kuliah bidang teater. Keahlian saya di bidang seni teater. Itu baik teater modern maupun teater tradisi. Namun yang menjadi pokok saya dalam pengajaran yaitu teater tradisi atau teater daerah. Ya, baiklah, itu tadi perkenalan singkat nama saya atau CV saya. Ya, selanjutnya identitas mata kuliah pembelajaran teater daerah. Kode mata kuliah MKKT 124 semester 2 dengan bobot SKS yaitu sebanyak 2 SKS. Sifat mata kuliah wajib. Kenapa wajib? Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah berjenjang atau berkelanjutan. Jadi mata kuliah pembelajaran teater daerah ini ada di semester 2 dan nantinya di semester 3 itu ada pembelajaran teater daerah Nusantara. Yang awal ini teater daerah setempat, yaitu biasanya di dalam mata kuliah ini mempelajari teater daerah Sumsel, yaitu tepatnya teater Dunuluk. Ya, deskripsi mata kuliah pembelajaran teater daerah berisi tentang kesejarahan teater yang ada di Sumatera Selatan, proses pembentukan teater, dan karakter tokoh yang ada pada teater daerah Sumatera Selatan, yaitu teater Dunuluk. Pengetahuan yang akan diberikan pada mahasiswa adalah pemahaman tentang konsep kesejarahan teater daerah Sumsel, naskah syair yang terdapat pada syair Abdul Nur Jauhari, hingga dapat memainkan atau memerankan sesuai dengan karakter tokoh yang ada pada teater daerah Sumatera Selatan, yaitu teater Dunuluk. Nah, itulah deskripsi mata kuliah pada pembelajaran teater daerah Sumsel. Ya, adapun materi pembelajarannya itu sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama pengantar teater daerah Sumsel atau disebut dengan tinjauan mata kuliah teater daerah, dan juga bagaimana model pembelajarannya. Pertemuan yang kedua itu membahas tentang kesejarahan teater daerah Sumatera Selatan atau teater Dunuluk. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang ciri-ciri dan bentuk teater daerah atau teater Dunuluk. Pertemuan yang keempat itu membahas tentang pelestarian atau pendokumentasian teater daerah yaitu teater Dunuluk. Pada pertemuan kelima yaitu tahap-tahap pembentukan teater Dunuluk. Tahap pembentukan teater Dunuluk ini yaitu ada 6 tahap. Pembentukan pertama dari dia menjadi syair hingga menjadi teater itu dengan diiringi musik. Nah, itu tahap-tahapnya. Lalu pada pertemuan ke-6 struktur pertunjukan teater daerah atau Dunuluk. Ya, struktur pertunjukan ini bisa disebut juga dengan struktur penyajian, ya.
Jadi di dalam pertunjukan teater Dumuluk itu ada struktur penyajiannya tersendiri, berbeda dengan penyajian-penyajian pada teater modern pada umumnya. Pada pertemuan ke-7 yaitu pergelaran Jalan Cerita Teater Dumuluk. Ya, pada pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini baik teori maupun praktik. Nah, pada video pembelajaran kali ini itu membahas materi pada pertemuan ke-9, yaitu bagian atau adegan dalam cerita syair Abdul Muluk Jauhari. Pada pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang fungsi manifest atau fungsi tampak ya di dalam teater daerah, yaitu teater Dumuluk. Pada pertemuan ke-11 yaitu membahas bagaimana tata rias, bagaimana tata busana, dan bagaimana properti pertunjukan teater daerah atau Dumuluk. Jadi pertemuan 11 ini lebih membahas bagaimana ciri karakter wajah, karakter tokoh, dan karakter busana yang digunakan pada saat pertunjukan. Dan pertemuan 12 itu membahas apresiasi perkembangan pertunjukan teater Dumuluk. Ya, apresiasi ini jadi bisa menyimak baik pertunjukan langsung maupun pertunjukan yang ada pada video pertunjukan teater Dumuluk. Dalam perkembangannya seperti saat ini kita bisa menyaksikannya selain melalui televisi, yaitu melalui virtual, itu bisa melalui YouTube atau melihat pertunjukannya secara langsung. Pertemuan 13 itu membuat breakdown naskah ya. Jadi breakdown naskah teater Dumuluk ya. Jadi breakdown naskah itu kita memilih naskah apa yang akan kita presentasi setelah kita mempelajari dari pertemuan awal tadi. Ya. Pertemuan ke-14 itu membahas bagaimana penataan artistik pertunjukan teater Dumuluk. Dalam hal ini penataan artistiknya yaitu penataan panggung ya. Jadi bagaimana untuk menata panggung pertunjukan teater Dumuluk itu sendiri, karena dalam penataan panggungnya teater Dumuluk ini mempunyai penataan tersendiri ya. Jadi mempunyai penataan tersendiri, tidak seperti penataan pada teater-teater modern pada umumnya. Pertemuan ke-15 klarifikasi pertunjukan teater Dumuluk. Nah, jadi pertemuan ke-15 ini lebih membahas klarifikasi untuk pertunjukan teater Dumuluk. Nah, jadi untuk membahas yaitu dari persiapan naskah hingga ke pertunjukan atau ke pementasan. Jadi mahasiswa ini nanti pada akhirnya akan membuat suatu pertunjukan teater Dumuluk. Itu pada pertunjukan berupa video pertunjukan, dikarenakan pembelajarannya pada masa daring, itu pembelajaran virtual. Ya, itu tadi sekilas materi pembelajaran yang akan dibahas pada mata kuliah pembelajaran teater daerah. Itu sebanyak 14 kali pertemuan utama, dan 2 pertemuan itu dibagi menjadi UTS dan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan ini capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. Nah, jadi mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi naskah syair yang terdapat pada syair Abdul Muluk Jauhari, teater daerah Sumsel. Ya, capaian selanjutnya mampu memahami naskah syair teater daerah Sumsel. Selain mengidentifikasi, mahasiswa juga mampu memahami apa itu naskah syair teater daerah Sumsel. Selanjutnya capaiannya yang diharapkan pada mahasiswa yaitu mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan adegan dari naskah syair Abdul Muluk Jauhari pada pertunjukan teater daerah Sumsel.
Pertunjukan selanjutnya mampu menganalisis adegan naskah syair teater daerah Sumsel. Nah, jadi mahasiswa diharapkan dapat menganalisis adegan-adegan yang terdapat pada syair Abdul Muluk Jauhari, yaitu teater daerah Sumsel. Capaian pembelajaran selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menafsirkan adegan naskah syair teater daerah Sumatera Selatan. Jadi adegan itu bisa disebut juga dengan babak. Jadi babaknya terdiri dari beberapa babak, maka nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ya, metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama metode ceramah, penyampaian materi pembelajaran teater daerah melalui media laptop, proyektor atau infocus. Nah, jadi mahasiswa diberikan penyampaian materi pembelajaran melalui metode ceramah. Diawali dengan metode ceramah. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu menggunakan metode drill. Kenapa metode drill? Metode drill ini biasa disebut dengan metode latihan. Karena menurut saya metode drill ini tepat dan cocok untuk diterapkan pada mata kuliah pembelajaran teater daerah. Yaitu penyampaian materi pembelajaran teater daerah dengan tensi dramatik berkaitan dengan naskah lakon. Jadi ada tensi dramatik dari tahap pengenalan sampai tahap ke ending cerita. Tahap pengenalan ada tahap klimaks, lalu ending cerita. Selanjutnya menggunakan role playing. Kenapa metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode role playing? Dikarenakan nanti mahasiswa ada bermain peran di situ. Jadi memainkan peran sesuai dengan tokoh-tokoh yang terdapat pada teater daerah, yaitu teater Abdul Muluk ya. Ya, itulah tadi sekilas metode pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran teater daerah Sumsel. Ya, baik. Selanjutnya yaitu rekaman kegiatan pembelajaran teater daerah. Ya, baik, saya akan mengecek dulu ketua kelas. Bisa dibuka mikrofonnya ketua kelas Samsudin? Iya, Pak. Ya, bagaimana? Apakah hari ini sudah dapat bergabung semua dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ataukah ada yang berhalangan hadir pada hari ini? Iya, Pak. Ada salah satu teman yang tidak bisa hadir soalnya dia sakit, Kak. Saya izin. Sakit atau izin? Sakit, ya. Yang bernama siapa namanya? Magdalena Sri Asih, Pak. Magdalena Sri Asih. Baiklah, ya. Mari kita berikan doa kesembuhan ya kepada Magdalena Sri Asih agar dia cepat diberikan kesembuhan sehingga dia dapat berkumpul kembali ya melalui media virtual dalam pembelajaran teater daerah Sumsel. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi rekaman kegiatan pembelajaran teater daerah Sumsel ini kode NKKT 124 yaitu Real Classroom menggunakan media yaitu Zoom ya. Jadi kita menggunakan media Zoom. Ya, baik, kepada mahasiswa ya. Minggu lalu itu telah saya bahas ya, setelah kita bahas bersama-sama bahwasannya teater Abdul Muluk itu memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersendirinya terdapat pada pemain ya, pada pemainnya. Pemainnya itu diperankan ya atau dilakonkan oleh seorang laki-laki. Itu seluruh pemain memerankannya tokohnya orang laki-laki. Baik dia sebagai permaisuri, baik dia sebagai raja, baik dia berperan sebagai putri, baik dia berperan sebagai pembantu dayang atau wadayang. Nah, jadi keunikan teater Abdul Muluk itu terdapat pada pemain ya. Pemainnya yaitu memerankan laki-laki semua.
Baik ya. Materi pokok kita yaitu pada pertemuan 9 ini yaitu materi pokok babak atau adegan cerita dalam naskah syair ya. Teater daerah Sumsel biasanya dikenal dengan syair Abdul Muluk Jauhari ya. Nah, kenapa Pak kok syair Abdul Muluk Jauhari ya? Kenapa teaternya tidak disebut dengan teater Abdul Muluk Jauhari? Kenapa teater Abdul Muluk ya? Ya, teater Abdul Muluk itu sendiri diangkat dari tokoh utama di dalam kisah Abdul Muluk Jauhari, yaitu namanya Abdul Muluk Jauhari. Maka itu disebut dengan teater Abdul Muluk, atau masyarakat kota Palembang ya, Sumatera Selatan menyebutkannya itu teater Abdul Muluk. Ya, berbicara masalah babak tadi atau adegan tentunya tidak lepas dari yang namanya naskah drama ya. Naskah drama merupakan karya fiksi yang memuat kisah atau lakon ya. Biasanya naskahnya ini berbentuk ya konsep atau rencana tertulis dari suatu cerita drama ya, demikian menurut Burhan Nurdiantoro ya. Pada awalnya teater Abdul Muluk ini tidak memiliki naskah yang tertulis, melainkan dia hanya dalam bentuk syair ya. Syair itu terdapat dalam syair Abdul Muluk Jauhari yang terdapat sebanyak 1814 bait syair. Jadi dialognya itu berupa syair, berupa pantun ya. Jadi tidak berupa dialog atau percakapan seperti perkembangannya pada saat ini. Pertunjukan teater dilakukan dengan cara spontanitas ya, atau dengan improvisasi dari para pemain. Belum ada naskah atau dialog yang lengkap seperti sekarang. Jadi para pemain itu diberikan gambaran atau garis besar saja, benang merahnya saja yang disampaikan secara lisan dari sutradara kepada pemain, disesuaikan dengan cerita yang disampaikan ya. Nah, biasanya sang sutradara ini dia memberikan sekilas aja gambaran ceritanya tentang apa, dan itu para pemain mengimprovisasinya sendiri di atas panggung itu ya. Nah, selanjutnya istilahnya dalam teater itu disebut dengan premis ya. Premis ini adalah rumusan atau intisari cerita sebagai landasan ide dalam menentukan arah tujuan atau cerita ya, demikian menurut Harimawan. Nah, itu tentang naskah drama ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa naskah drama ini di dalam teater Abdul Muluk itu tidak memiliki dialog atau percakapan yang tentu. Jadi dia hanya syairnya saja. Lama-kelamaan dia mengalami perkembangan zaman sehingga dia syair itu sudah bisa ditulis melalui dialog ya, dengan pengembangan seniman-seniman teater daerah teater Abdul Muluk yang ada di Sumatera Selatan. Ya, selanjutnya ya, naskah syair Abdul Muluk Jauhari ya. Jadi di dalam naskah syair Abdul Muluk Jauhari ini itu disebut dengan babak atau adegan. Kalau saya menyebutkannya itu babak atau adegan terbagi menjadi dua. Adegan yang pertama itu adegan minor, dan adegan yang kedua yaitu adegan mayor. Kok disebut adegan minor dan adegan mayor, Pak? Kenapa demikian? Sepanjang yang diketahui, babak atau adegan itu terdiri dari beberapa babak, Pak. Hanya babak atau adegan tema besarnya saja, tidak ada minor dan ada mayor. Nah, baik, ini akan kita ulas ya, apa sih adegan minor itu, apa sih adegan mayor di dalam teater Abdul Muluk ya.
Ada yang tahu adegan minor, adegan mayor? Samsudin, Sinta Widya, Raili, atau yang lainnya? Ada yang tahu? Adegan minor atau adegan mayor? Ada yang sudah memahaminya mungkin? Belum ada? Melatih Lison? Mungkin ada yang sudah memahaminya. Apa sih adegan minor, adegan mayor? Ya baik ya. Lanjut ya, akan kita ulas apa itu adegan minor dan apa itu adegan mayor. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi adegan minor itu adegan yang berada di luar pertunjukan, tetapi dia menjadi satu kesatuan dalam pertunjukan atau berkesinambungan, ya. Atau berkesinambungan dalam satu kesatuan pertunjukan. Nah, itu adegan minor di dalam teater Dunmuluk ya. Ini itu disebut dengan adegan awal yaitu kisah. Kisah ini merupakan narasi awal bentuk syair ya yang diiringi dengan musik panjang. Nah, kisah ini dia berbentuk syair. Biasanya kisah ini dilantunkan atau ditembangkan. Baik itu oleh sutradaranya sendiri ataupun tokoh utama atau tokoh yang berperan di dalam pertunjukan teater Dunmuluk itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu disebut dengan kisah. Selanjutnya adegan minor yang kedua ya, itu namanya disebut dengan bermas. Ya mungkin para mahasiswa di sini sudah mengenal yang namanya bermas. Jadi bermas itu ada dua, ada bermas awal dan ada bermas akhir ya. Nah jadi bermas awal itu pada saat adegan setelah kisah dinarasikan itu masuk para pemain ya, bermas awal itu artinya bersiap-siap berkemas atau memberikan salam penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Selanjutnya bermas akhir itu bersiap-siap atau berkemas-kemas itu salam penutup ya. Nah ini contohnya ya kisah. Jadi tersebutlah lah cerita. Cerita lama Dunmuluk zaman banget. Ladun laya di ladun buat pantun sepanang pantun. Cerita Dunmuluk kami mainkan. Masuklah adegan bermas, yaitu syair bermas lah. Seperti ini syair bermasnya ya. Jadi ini pada awalnya syair bermas ini itu hanya ditembangkan atau dilantunkan oleh satu orang, gitu tokoh utamanya sebagai Abu Jawhari ya, dan pemain yang belakangnya mengiringi masuk ke panggung itu hanya sebagai kur ya, atau menyahut dari syair bermas. Namun lambat laun sekarang syair bermas ini sudah diadegankan ya, itu dengan beberapa orang penari sambil menari sambil menyanyi syair bermas ini sendiri. Nah itu ya. Baik, selanjutnya nah ini adegan mayor. Adegan mayor ini merupakan adegan besar atau tema besar di dalam pertunjukan teater daerah ya. Terdapat beberapa adegan di dalam pertunjukan teater daerah ini, teater Dunmuluk ya tepatnya. Itu yang pertama itu deskripsi raja pada kerajaan Berbari. Itu kelahiran Abdulmuluk Jauhari ya. Jadi dikisahkan di awalnya itu pada kerajaan Berbari. Selanjutnya yaitu adegan saudagar Hindustan yang mati di kerajaan Berbari karena telah menipu hingga menimbulkan dendam Raja Hindustan. Ya, jadi adegan ini dia hanya ada cuplikan adegan atau hanya ada prolognya saja ya. Jadi tidak ada dialog. Dialog itu sendiri dikembangkan oleh sutradara atau penulis teater daerah yang ada di Sumatera Selatan. Itu ya. Dan selanjutnya itu adegan selanjutnya perkawinan Abdulmuluk dengan Siti Rahman dan penobatannya sebagai Raja Berbari, menggantikan tata ayahanda karena wafat.
Adegan selanjutnya itu keberangkatan Abdul Muluk ke negeri Ban atau gemerlapan untuk menghibur diri dan menikah dengan putri raja Ban, yaitu Siti Rafi'ah. Adegan berikutnya masuk ke keberangkatan Abdul Muluk serta Siti Rafi'ah kembali ke negeri Berbari. Adegan selanjutnya penyerangan Raja Hindustan ke Berbari menyerang dengan cara curang dengan niat membalas dendam. Selanjutnya Abdul Muluk kalah perang, ya. Abdul Muluk kalah perang dikisahkan. Jadi Siti Rafi'ah berjuang untuk membalas dendam atas kekalahan suaminya. Adegan selanjutnya Siti Rafi'ah menyamar menjadi buru balang. Selanjutnya lagi Siti Rafi'ah menjadi tukang kecapi. Berikutnya Durjauhari diangkat menjadi raja dan dikawinkan dengan Siti Roha. Selanjutnya Durjauhari dengan siasat dan sebagainya membalaskan kekalahan suaminya kepada Raja Hindustan. Selanjutnya Raja Hindustan dipenjarakan, Abdul Muluk dan Siti Rahmah dikeluarkan dari penjara. Selanjutnya Siti Roha, ya, dan Jamaluddin datang ke Hindustan. Durjauhari mengawinkan Siti Roha dengan Abdul Muluk. Selanjutnya Durjauhari menunjukkan diri yang sebenarnya kepada Siti Rafi'ah. Adegan berikutnya Abdul Ghani, ya, yang dia lahirkan Siti Rafi'ah dengan pertolongan keluarga Tuan Syekh, mencari kedua orang tuanya atas petunjuk Tuan Syekh yang telah meliharanya selama 7 tahun. Selanjutnya perjumpaan Abdul Ghani dengan ibu bapaknya Abdul Muluk, Siti Rafi'ah, dan kisah pun selesai. Nah, jadi terdapat 18 adegan, ya, di dalam adegan intinya, di luar adegan minor tadi. Ya baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait adegan minor dan adegan mayor? Ya, ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuka mikrofonnya. Syamsuddin, Sinta Widya. Ya baik, saya ingin bertanya. Ya siap. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Samsudin. Ya. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya. Berapa adegan dalam teater Dul Muluk itu, Pak? Ya, adegan dalam teater Dul Muluk itu terdapat sebanyak 18 adegan. Jadi adegannya itu hanya dikisahkan babaknya saja atau prolognya saja, ya. Jadi dia tidak ada dialognya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya. Itu hanya narasinya saja, hanya prolog saja, berupa cuplikan adegannya saja, apa yang ingin dipentaskan. Dan naskahnya sendiri itu dikembangkan oleh pengembang sekarang. Ya, jadi sekarang sudah ada dialog, sudah ada naskah yang lengkap. Itu, ya, Samsudin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, mahasiswa, berhubung waktunya jualah yang memisahkan kita, sebenarnya masih banyak yang kita bahas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya teater Dul Muluk ini memiliki 2 tema, yaitu tema minor dan tema mayor, ya. Tema minornya tadi terdapat adegan yaitu disebut dengan kiso diiringi dengan musik panjak dan syair beremas. Lalu dilanjutkan dengan 18 adegan. Di dalam syairnya terdapat 18-14 bait syair. Ya, untuk selanjutnya, ya. Jadi mahasiswa ini diberikan penugasan secara mandiri, ya. Jadi tugasnya bisa dilihat yaitu menafsirkan adegan berdasarkan tensi dramatik baik minor maupun mayor dalam naskah syair Abdul Muluk Jauhari untuk dijadikan dialog dalam pertunjukan teater Dul Muluk. Nah, jadi mahasiswa Samsudin dan yang lain-lainnya dan kawan-kawannya diberikan tugas, ya, secara mandiri untuk menafsirkan bagaimana membuat dialog yang terdapat pada syair Abdul Muluk Jauhari. Penugasan ini, penugasan mandiri atau individu, itu dikumpulkan pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu depan, ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini
dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua untuk dunia pendidikan, tentunya untuk kemajuan teater daerah Sumsel, yaitu Teater Dulmuluk. Billahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.